Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para pecinta ilmu, akramakumullah, alhamdulillah. Kesempatan sore kali ini Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat iman Islam. Semoga Allah tetapkan iman Islam kita sampai husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat salam semoga terlimpah kehadirat Allah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Kita lanjutkan kembali pembelajaran ilmu akidah kita, halaman 35 nggih. Halaman 35 kemarin selesai, sekarang menginjak ke 36 mengenai sifat fatonah bagi para rasul. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. An-Nahl, yaitu dengan cara yang menyentuh halus terhadap perasaan dan akal pikiran mereka, musuh maupun kawan. Tentulah orang yang tidak memiliki daya luar yang kuat tidak mungkin mampu menegakkan kalimat Allah dan tidak pula mampu membantah mereka dengan cara yang lebih bijaksana. Ayat-ayat tersebut sekalipun hanya berlaku untuk sebagian dari para rasul, namun sesungguhnya merupakan kesempurnaan atau kelebihan yang diberikan oleh Allah untuk mereka. Akan tetapi sifat fatanah berlaku untuk semua nabi dan rasul, meskipun mereka tidak sebagai yang wajib menyampaikan apa-apa yang didapat dari Allah. Kewajiban para nabi memiliki sifat fatanah adalah mutlak, sedangkan untuk para rasul sifat fatanah adalah harus sempurna. Apabila 4 sifat tersebut telah jelas bagi mereka, maka mustahil jika mereka mempunyai sifat yang menjadi lawan dari sifat-sifat tersebut yang dikuatkan dengan dalil syar'i. Wajadilhum billati hiya ahsan. Para nabi, para rasul dalam menanggapi situasi dan kondisi teman ataupun lawan itu dengan ahsan. Dengan ahsan. Maka penting kita doa kepada Allah, ya Allah, perbaikilah akhlakku. Penting nih. Perbaikilah akhlakku. Doanya bercermin bagaimana? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau perbaiki, Engkau indahkan penciptaanku, fahassin khuluqi, perbaikilah pulalah, perbaiki pulalah akhlakku. Karena orang kalau mentalnya sudah bagus, akhlaknya itu sudah bagus, itu menghadapi teman atau lawan pun tetap indah. Suatu hari dicontohkan seperti apa kecerdasan Nabi dan akhlak Nabi dalam menghadapi orang kafir ketika itu. Duksur datang kepada Nabi dan Nabi dalam keadaan tidur. Pedangnya Nabi digantungkan, diambil oleh duksur orang kafir. Ya jongkan, ya Muhammad, man yamna'uka minni. Hei Muhammad, siapa yang bisa nolong kamu? Kanjeng Nabi hanya bilang Allah. Pedang jatuh, diambil oleh Nabi, ganti. Hei duksur, sekarang siapa yang bisa nolong kamu?
yang bisa menyelamatkan kamu. Maka orang kafir ini ngomong, ya kalau engkau ini orang baik Muhammad, aku selamat. Tapi kalau kamu itu bukan orang baik, ya udah, tak bebaskan kamu. Dianya nggak mau masuk Islam, tapi dia ngomong aku cerita mengenai akhlak Nabi. Akhirnya banyak orang berbondong-bondong masuk Islam gara-gara dia. Masuk yang dia ngajak orang-orang yang ini masuk Islam. Ketika itu belum sponsor. Bagaimana juga akhlaknya Nabi kepada orang tua yang selalu istiqomah ngeludahi Nabi. Nabi ke masjid sudah cuh, oh ya wes, datang cuh. Suatu hari loh, kok nggak ada ludah ini mana? Tanya sakit, terus akhirnya ditengok. Wahai Muhammad, engkau ini hari-hari ku sakiti, tetapi engkau pertama kali orang jenguk aku. Akhlakmu bagus. Asyhadu an la ilaha illallah. Masuk Islam. Orang-orang kafir mereka nggak mau masuk Islam itu bukan mereka itu tidak menghargai Nabi, cuma karena besarnya gengsi. Mereka menghargai Nabi, ngelihat Nabi itu orang baik, tetapi gengsi mereka lebih tinggi sehingga nggak mau masuk Islam. Nah, ini masalah. Tawanan perang, para sahabat usul langsung aja diselesaikan ya Rasul. Oh jangan, diikat aja di masjid, kasih makan, dikasih ikram, sehari dilihat, oh masih berangasan, biarkan 2 hari 3 hari. Oh orang Islam gini ya, yaudah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi mujadalah, metode perdebatan Nabi seperti itu indahnya. Perang ada, tidak selalu. 13 tahun loh Nabi dengan lemah lembut di Mekah Al-Mukarramah. Maka kalau kita bisa untuk menyelesaikan masalah dengan kelembutan, kenapa harus dengan kekerasan? Lembut itu indah, tetapi yang hikmah. Lembut disuruh minum homer, lembut minum, gak pinter. Lembut suruh maksiat, lembut gak boleh nentang, akhirnya maksiat. Lembut suruh zina, ya Allah suruh zina, lembut ikut zina, ya salah, itu salah namanya. Bukan lembut. Lembut yang tidak bijaksana, gitu. Itu nggak lembut, lemah namanya. Lemah. Ya Allah. Setiap mukallaf, kita lanjut. Bab yang ke-6. Setiap mukallaf wajib mengetahui sifat jaiz bagi Rasul. Jadi Rasul itu selain memiliki 4 sifat yang wajib, yang pasti ada, sidik, terus tabligh, amanah dan fatonah. Selain 4 tersebut, para nabi dan rasul juga memiliki sifat jaiz. Sifat jaiz ini ya sifat a'radul basyariyah, yang mana para nabi rasul ini juga berlaku sebagaimana umumnya manusia. Dan ini perlu kita tiru, Pak. Ini perlu kita tiru. Kesempurnaan. Sifat jaiz, kewenangan bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan yang sama sekali tidak mengurangi ketinggian derajatnya, seperti sakit yang tidak menjijikkan,
bukan sakit yang parah, bukan sakit yang sampai menghilangkan otak atau sampai menghancurkan jantung, enggak seperti itu. Jaiz itu artinya wenang. Wenang itu, jaiz itu kewenangan ya. Jadi boleh berlaku, boleh tidak. Seperti makan, minum, sakit. Ini bagi para rasul ya boleh saja gitu. Bukan suatu perkara yang aib, itu bukan manusiawi ya. Jadi jaiz di sini maknanya rasul berlaku sebagaimana manusia pada umumnya ya. Jadi tidak istimewa. Oh nggih. Nggih. Punya keistimewaan tapi ya sakit juga begitu. Nggih. Nggih. Jadi jaiz itu sifat Nabi dan Rasul sebagaimana manusia pada umumnya. Ya karena memang konstruksinya itu ya manusia gitu, bukan malaikat. Makanya wujudnya Nabi berupa manusia itu anugerah bagi kita. Bisa dicontoh, beristri gitu, beranak. Akhirnya kita tahu bagaimana adab makan yang benar. Nah, malaikat nggak tahu makan. Waduh, cara nirunya bagaimana? Andaikan Nabi itu berupa malaikat, wah repot. Nggih. Nabi dan Rasul memang seperti manusia biasa. Tapi kan pernah kotoran Rasulullah itu tidak seperti manusia biasa, termasuk kencinya. Betul. Jadi begini Mbah, hajarun laisa kal hajari bal yaqutu bainal hajari. Jadi Nabi itu ya batu tapi enggak seperti batu yang lain. Beliau itu seperti batu yakut, batu intan mutiara di antara batu koral. Jadi ya manusia tapi nggak seperti manusia yang lain. Jadi posturnya ya kayak manusia tapi memiliki keistimewaan yang luar biasa gitu. Ya kencing, ya berak, ya sakit, ya beristri gitu. Tapi memang beliau punya kelebihan, dikasih judul mukjizat. Nah ini yang nggak dimiliki oleh orang awam yang lain gitu. Ini seperti makan, minum, berjalan, menaiki kendaraan, ya jual beli, mempergauli wanita dengan jalan yang halal. Sebab adanya pernikahan. Berbeda dengan penyakit gila parah atau penyakit kusta, lepra, buta. Ini buta mana buta yang parah ya. Karena itu juga ada komentar. Dan lain-lain dari penyakit yang menjijikkan. Dan berbeda dengan hal-hal yang dapat merusak sifat keperwiraan, seperti makan di jalan dengan mengerjakan perbuatan yang hina dan lain-lain sebagainya dari pekerjaan yang tidak sesuai dengan mereka. Hal tersebut adalah tidak wenang, tidak jaiz bagi para rasul. Jadi kan begini Pak, rasul itu manusia, maka rasul pun juga berlaku sebagaimana manusia. Manusia itu kan dibagi dua. Ada manusia yang berkualitas menengah ke atas, ada manusia yang tidak berkualitas. Lah, sifat kewenangan Nabi Rasul itu dari menengah ke atas. Ya makan tapi makan perkara yang halal,
Makanya dengan beradab, Nabi berbicara, tapi berbicaranya penuh adab. Nabi jalannya penuh wibawa. Nabi berjual beli, tapi jual belinya dengan muamalah yang benar. Jadi sifat-sifat gaya-gaya kemanusiaan, tetapi yang peringkatnya itu menengah ke atas. Biasanya aja itu menengah, bukan sampai tingkatan terus makan pakai tangan kiri sambil berjalan lari-lari, enggak begitu. Itu kan itu menghilangkan apa? Muruah itu enggak wibawa ya, enggak adab. Nabi berciuman dengan istrinya, tetapi tidak di khalayak ramai. Bukan mentang-mentang istrinya cium-ciuman, sayang-sayangan, maaf ini di depan khalayak ramai. Itu nggak pas. Pak, ini menunjukkan keakraban, keharmonisan. Pret. Ya jangan gitulah. Yang ini di apa? Di dalam aja lah, di balik layar yang begini, jangan begitu. Dan Nabi nggak begitu. Sampai sakit pun juga sakit yang tidak parah. Di sini ada komentar tadi sempat tak lihat dalam, maaf. Ini kitab saya sampai seperti ini. Ini saya pelajari berarti 26 tahun lalu mungkin kitab seperti ini Pak bentuknya di Jandarori. Tahun berapa ini ya selesai? Tadi karena di sini ada penjelasan bahwasanya begini. Tidak benar jika ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Syuaib itu buta. Dan musibah yang menimpa Nabi Ayub hingga menyebabkan beliau sakit parah dan tinggal kulit dan sedikit daging, kurus sekali. Dan juga penyakit kebutaan yang menimpa Nabi Yakub, karena kebutaan itu merupakan sebab dari bertubi-tubinya air mata yang mengalir karena kesedihan hati beliau. Ini kok begitu ya. Akhirnya terus saya lihat yang dalam Quran itu kan dalam surat Yusuf itu disebutkan memang falamma anja al-bashir alqahu ala wajhihi fartadda basira. 96 surat Yusuf 96 menjelaskan ketika Nabi Yusuf itu berpisah dengan Nabi Yakub sekian lamanya. Nabi Yakub itu sedih. Kemudian yang masyhur ceritanya Nabi Yakub buta kan begitu. Nah itu menurut Musonef ini enggak seperti itu. Ya ada gangguan pada matanya, tapi enggak sampai apa buta begitu loh. Sehingga ketika keluarganya Nabi Yusuf bertemu dengan beliau, kemudian menanyakan bagaimana kondisi bapak. Ya bapak sakit seperti ini, menangis terus. Ya udah, berikan jubahku ini kepada bapak, lemparkan raupkan di wajahnya. Fartadda basiro, maka penglihatan ayahnya normal kembali. Nah, ini yang saya pahami dari yang difahami Musonef. Kenapa kok itu dikatakan salah, bukan buta begitu. Yang tepat enaknya itu ketika itu Nabi Yakub terdapat gangguan pada pandangan mata gitu. Lah seperti Nabi Ayub yang sampai badannya kurus tinggal daging dan tulang, ya enggak seperti itu. Sakitnya parah, sudah kita lihat. Sakitnya ujian lalat yang mengenainya, ulat yang mengenainya itu ya banyak gitu aja, tidak sampai seperti itu. Dan biasanya begitu itu diceritakan dalam kitab-kitab Israiliyat demikian untuk mubalaghah. Jadi begitu. Dalam kitab kuning kehidupan tersebut ketika mengikuti Abdul Muthalib atau saudara
itu juga seperti pada manusia pada umumnya. Hanya kadang-kadang dalam penyebutan di kitab kuning itu kurang adab saja. Misalkan rembes, terus apa itu yang nggak bagus. Itu salah. Yang sesungguhnya gimana? Bukan kitab kuning, Pak. Orang yang mengartikan ala mereka. Rembes itu tidak ada Arab. Rembes itu adanya di Jawa. Ya, kurangnya adab kita dalam menyampaikan hal itu, gitu loh. Memang pernah sakit mata juga. Siapa? Rasulullah. Rembes itu bukan sakit mata loh. Oh, bukan. Rembes itu kan kondisi anak. Rembes itu Kumuh. kita nggak bahas Nabi ya. Jadi kan kalau ngomong rembes itu kan kondisi anak kecil yang kotor, bangun tidur nggak cuci mata, kumuh. Kemudian misalkan sakit itu bukan sakit ya karena ya nangis nggak gitu, umbelen dan sebagainya, ketok rembes. Nah itu Apa memang begitu di kitab kuning? enggak, saya belum menemukan. Itu kan kesimpulan dari ulama yang mengatakan demikian sehingga terjadi kontroversial kan gitu. Itu enggak benar. Kita nggak usah begitu. Enggak begitu. Ya contoh seperti Nabi Musa. Nabi Musa ketika beliau diperintah untuk melemparkan tongkatnya jadi ular. Iya, jadi ular. Dan Nabi Musa lari menjauhi ular. Jadi tobiah salimah, watak yang selamat itu kalau ada bahaya ia berusaha untuk lari menyelamatkan diri. Begitu seharusnya, termasuk kesempurnaan kemanusiaan seorang Nabi Rasul. Ketika ada bahaya ia berusaha apa? Menyelamatkan diri. Kemudian ada yang menyampaikan dengan penyampaian sisi lain, loh Nabi Musa ini imannya masih belum lurus ketika itu, masih takut sama makhluk, padahal Nabi. Ini kan juga nggak pas ngoten. Ketika sudah dapat perintah, baru dakwah, suruh perintah dakwah, baru dia punya keyakinan. Berarti dakwah ini karkon ngalahin Nabi Musa gitu ya kan, gitu bener nih. Jadi sisi penyampaian betul. Nabi itu mulai kecil terjaga. Kalau mau cerita itu ya cerita ketika Nabi diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Nabi itu kan putranya ketika itu lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan. Dan sudah menjadi adat kebiasaan ketika itu. Termasuk anak itu kalau baru lahir itu nanti ada orang yang siap untuk menyusui. Dan yang nyusui ibu susu nanti itu dibayar. Nah ketika itu orang melihat Nabi ini anak yatim. Kalau mau tak pelihara aku dapat apa, orang tuanya aja miskin. Orang-orang nggak mau ngambil Nabi. Tetapi Halimatus Sa'diyah mau. Baru menerima bayinya Nabi, onta yang awalnya tadi dinaiki kurus jadi gemuk, jalannya yang awalnya itu lamban jadi kenceng. Kambing-kambing beliau yang kurus nggak ada susunya, tahu-tahu full dengan susu. Peternakan perkebunannya, wis harta benda datang tanpa disangka-sangka, kehidupan la quwata illa billah. Nah itu yang diceritakan yang begitu-begitu, keberkahan Nabi begitu. Nabi ketika masih irhas, jalan mendung menaungi beliau, gitu? Burung-burung mengucapkan salam, wis masya Allah.
Nggih, ketika lahir balkom orang-orang kafir tumbang, api orang-orang Majusi padam gitu. Lah kok sing tampil ki rempes ngono wis gak bener salah. Repot angel. Lanjut nggih. Adapun keluarnya air sperma dari tempatnya secara manusiawi, hubungan badan adalah merupakan kewenangan bagi mereka. Nabi ketika kumpul keluar mani, ya nggak apa-apa, biasa aja. Berbeda dengan mimpi mengeluarkan air sperma, maka hal ini tidak wenang bagi mereka. Nabi nggak pernah kok mimpi ketemu bidadari keluar sperma, enggak. Kenapa? Karena mimpi yang seperti itu termasuk permainan pengaruh setan. Sedangkan setan sendiri tidak diberi kemampuan untuk mempermainkan mereka para rasul. Kalimat ini berarti Nabi dan Rasul tidak seperti kita. Nanti setan menggodanya sulit. Kita niki belum, kita niki pokoknya kelamben esok jebul-jebul. Lek beliau niku ya wis proteksi ini jan kuat Mbah. Ada kaos, baju, ada baju apa tahan peluru wis pokoknya banyak. Ngoten niku. Cara digebuk bareng teng ngono sih. Aman. Seperti Nabi Muhammad sendiri sampai beliau itu dicuci, dibelah dadanya gitu, dicuci hatinya, kemudian dituangkan di sana apa ilmu, hikmah, iman gitu. Dan Nabi itu dikawal oleh para malaikat, diilhami oleh malaikat Jibril, diliputi oleh wahyu. Bahkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Perkataannya pun semuanya wahyu. Kita ini Masya Allah. Makanya biar dijaga Gusti Allah baca ayatul hirzi. Yang sering menyampaikan baca ayatul hirzi, niatkan untuk jaga iman, jaga diri, jaga keluarga, jaga harta benda, jaga agama. Belum hafal hirzi, baca sholat, baca ayat kursi minimal sekali atau 10 kali gitu. Untuk penjagaan iman, Islam, diri kita begitu, keluarga. Wah ya. Aduh. Demikian pula yang tidak akan terjadi pada diri mereka dalam kaitannya dengan berita-berita yang harus mereka sampaikan kepada manusia dari Allah, seperti berita tentang surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, dan siksa kubur itu pasti terjadi adanya. Dan berita-berita yang mereka tidak harus menyampaikannya, seperti ucapan Zaid berdiri atau Bakar duduk dan selanjutnya. Jadi begini, Nabi juga tidak akan tergoda untuk sampai tingkatan lupa. Ya lupa ya, aku lupa menyampaikan kalau surga itu untuk orang bertakwa. Enggak begitu. Karena yang seperti itu merupakan aib bagi Nabi. Ya Allah, lupa ya Allah, nggak nyampaikan ke umat kalau orang nggak taat itu masuk neraka, lali nggak tak sampai ini ya Allah, nggak begitu. Yang begitu tetap itu disampaikan. Karena lupa menyampaikan syariat itu aib bagi Nabi. Kalau mengenai Zaid berdiri, Abu Bakar duduk, itu nggak wajib disampaikan.
Boleh, Nabi mengatakan itu boleh. Enggak juga enggak apa-apa. Termasuk di dalam kewenangan mereka adalah pekerjaan-pekerjaan yang harus disampaikan untuk menetapkan satu peraturan seperti lupa di dalam sholat, namun perlu diingatkan bahwa kealpaan mereka itu terjadi karena kesibukan hati mereka ngingat Allah. Nabi lupa, perhatikan, lupanya Nabi bukan kerendahan, tetapi oleh Gusti Allah disetel begitu supaya apa? Jadi syariat. Coba, Nabi pernah mengkodok sholat qobliyah ba'diyah itu sampai badang asar. Bagaimanakah hukumnya? Sehingga Basul Masail dibahas bagaimanakah hukumnya mengkodok sholat sunnah. Ya boleh. Seharusnya qobliyah duhur, sholat qobliyah duhur, tapi baru wudu la ilaha illallah udah qomat, ya udah sholat aja. Setelah sholat duhur baru sholat apa? Qobliyah duhur sama ba'diyah duhur, boleh begitu, boleh. Bahkan Nabi dan para sahabat bareng-bareng ngodok sholat subuh. Udah habis subuh, Nabi ngodok sholat subuh dan para sahabat. Tidurnya Nabi dan para sahabat, bablasnya mereka itu diatur oleh Gusti Allah. Untuk apa? Memberi contoh pada umat. Kalau bangkong, gini loh caranya umat. Nah, gitu. Masih dikodok, jangan aduh jam itu los, nggak usah sholat, salah dikodok. Kalau nggak disengaja. Iya, kalau nggak disengaja. Kalau disengaja ya wajib dikodok. Cuma nyengaja. Itu yang masalah, nanti ada nilai minnya di situ nanti itu. Nanti aja lah. Baru komat. Di rumah juga boleh. Loh, ngisa. Lah, iki masalah. Saat maghrib dikodok sampai ngisa. Gitu. Nabi itu juga pernah lupa, tapi lupanya Nabi karena full ingat pada Allah. Nabi lupa bilangan sholat, tetapi full karena zikrullah, ya karena disetel tadi itu. Dan Nabi itu pernah sakit, ya ada yang miskin, ada yang kaya. Kalau santri-santri ada yang seneng amal-amalan itu, ini kalau dibaca sekian nanti menjadikan orang tidak mempan dibaca. Terus perasaannya nggak mati, yo salah, nyalai aradul basyariyah, menyalahi sifat jaiznya Nabi. Nabi aja loh masih sakit, terus kamu nggak mau sakit, yo salah. Nabi aja masih sakit, kok kamu nggak bisa sakit, salah. Ya Allah, berikan aku kekayaan, ya Allah, jangan miskinkan aku, ya Allah, salah juga itu. Yang benar, ya Allah, berikanlah aku kecukupan. Ya Nabi itu ada yang kaya, ada yang miskin, tapi semua merasa cukup karena hatinya ta'aluk kepada Gusti Allah Azza wa Jalla. Kalau keayeman hati kita ini harus kita syaratkan dengan fasilitas yang ada, waduh, kita nggak akan pernah ayem atau sulit mendapat keayeman gitu. Coba kalau orang ayemnya itu sholat, pokoknya ketika masih nginjak bumi Allahu Akbar sholat, ayem hatinya. Ketika ayemnya, tenangnya hati itu dengan zikrullah, ketika dia itu masih memiliki akal sehat, ayem hatinya. Kenapa? Karena masih bisa zikrullah. Tapi kalau ayemnya itu harus ada ini, ada itu, harus kondisi begini, kondisi begitu. Lah ini kalau nggak ada, nggak jalan.
Termasuk lupa. Nggih, nyun sewu. Kalau kita ini lupa ini ya oke lah. Kita agak gimana toh? Ya sesekali nggak apa-apa, tapi jangan terlalu galau. Aku ini kok pelupa, lupa terus. Wah, ini kita harus bersyukur, Pak. Gara-gara Allah memberikan makhluk kepada kita yang namanya apa? Lupa. Andaikan Allah tidak memberikan kita sifat lupa, hidup kita ini sengsara, Pak. Bukankah kita pernah melakukan kesalahan yang sampai menangis? Bukankah kita pernah dilukai oleh orang sampai tercapik-capik? Kalau itu nggak lupa, waduh, error, Pak, kita. Bukankah kita pernah tertipu, ditipu, disakiti, kita menyakiti, akhirnya merasa bersalah, dizalimi, menzalimi, melihat situasi yang sangat mencekam. Kalau itu nggak lupa, waduh, maka maka bersyukurlah kalau masih bisa lupa. Berarti Anda masih disayang Allah Azza wa Jalla gitu. Alhamdulillah ya Allah, kulo lali. Sampai indahnya lupa itu kalau ada orang kok misalkan puasa nyeruput kopi 2 cangkir, ya Allah lupa. Itu nggak apa-apa, tapi 2 cangkir mosok ya Pak. Puasa lupa nyeruput kopi 2 cangkir, enggak, mosok 2 cangkir. Kita puasa biasanya awal ya Ramadan, awal-awal puasa nih kok kita minum udah biasa masuk rumah ngambil ceret glek. Ya Allah puasa, wah itu nggak apa-apa, tetap sah puasa kita. Ada Pak, pernah ada di rumah saya itu tamu santri datang, ya tak suguhi makanan, dia minum itu aqua itu hampir satu industri makan gitu, makan tak cerita karena dia punya masalah, cerita, kita ngobrol diginikan, kenapa enggak, ayo teruskan, enggak, wah puasa udah hampir habis, masya Allah, barokah tenan gue. Jadi lupanya itu sampai tingkatan nikmat makan, jajan, nikmat ngombe. Loh, ya Allah, ya Allah, loh, kenapa? Enggak apa ini makan. Betul, kenapa? Lupa puasa. Astaga. Saya begitu nih. Maka bersyukurlah. Ini. Begitu pula mereka tidak akan lupa pada berita-berita yang harus mereka sampaikan sebelum menyampaikannya, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Berita yang berupa ucapan seperti surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, sedangkan yang berbentuk tindakan contohnya seperti sholat duha, ketika Allah menyuruh mereka melakukan agar diamalkan oleh para pengikutnya dalam melakukan sholat tersebut. Oleh karena itu tidak ada kewenangan bagi mereka melalaikan keduanya, ucapan dan perbuatan, sebelum menyampaikan yang pertama dan ucapan dengan ucapan dan penyampaian yang kedua dengan perbuatan. Ini kalau ada perintah dari Allah untuk menyampaikan baik larangan ataupun perintah dengan ucapan ataupun tindakan, ini pasti telah disampaikan kepada kita. Seluruh ajaran Nabi itu untuk umatnya.
Ustadz, kenapa juga kok pembelajaran yang disampaikan di setiap kelas di pesantren misalkan kok berbeda? Oh iya, itu bukannya menyembunyikan ilmu, tetapi mengatur biar ilmunya diserap dengan baik, begitu. Bukannya nggak disampaikan, tapi belum disampaikan. Apabila telah disampaikan, maka bagi mereka hanya ada kewenangan melalaikan hal-hal yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan dari setan, karena setan tidak diberi kemampuan untuk mengganggu para rasul. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Inni la angsa walakin unsa." Sesungguhnya aku tidak lupa, akan tetapi dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki Pak, termasuk penting gen kita niki mboten memuja setan. Amalan supaya kita tidak memuja setan. Walaupun kita ini diganggu setan. Misalkan kita lupa suatu amalan, aku lupa. Yang paling enak itu, ya Allah, aku dilupakan Allah. Jadi langsung nisbatnya kepada Allah gitu. Aku dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an, kita ngapal Al-Qur'an. Jangan mengatakan, aku lupa ayat ini. Walaupun di lisan itu terucap begitu, hendak dalam hati mengatakan dilupakan gitu. Menisbatkan bahwa aku ingat pun yang mengingatkan Allah, aku lupa pun yang melupakan Allah. Setan gak dihitung di sini. Main hakikat. Secara global dapat dikatakan bahwa mereka mempunyai kewenangan sebagaimana yang dipunyai oleh manusia daripada hal-hal yang tidak menimbulkan kekurang sempurnaan derajat mereka. Sedangkan secara batiniah mereka dibersihkan dari hal-hal tersebut karena hubungan batin mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bila ada kurang sempurna, ya kayak lupa begitu, itu kan lupa menurut pandangan manusia. Tetapi aslinya hati mereka selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu sebuah kekurangan menurut manusia, tampaknya itu adalah hanya untuk memberikan syariat. Biar manusia tahu kalau lupa itu begini bersikapnya gitu. Adapun dalil kewenangan terjadinya sifat-sifat kemanusiaan ialah bukti adanya sifat-sifat kemanusiaan pada diri Rasul bagi orang yang hidup semasa dengan mereka dan sampai pada yang lainnya secara turun-menurun. Ya, buktinya begitu Nabi. Terjadinya sifat kemanusiaan pada diri mereka merupakan dalil yang kuat pada sifat kewenangan itu. Sebab terjadinya sifat kemanusiaan itu sendiri merupakan cabang dari kewenangan. Dan lagi ketinggian derajat mereka selalu meningkat. Sedangkan terjadinya sakit merupakan sebab semakin meningkatnya ketinggian derajat pada diri mereka. Dan orang-orang selain mereka hatinya terhibur. Sakit yang ada pada Nabi, kalau manusia biasa kan, anu Pak pangapunten niki Pak Fulan tasik kenging musibah nopo kecelakaan sakit gitu ya. Sakit kecelakaan itu musibah. Kalau bagi Nabi dan Rasul yaitu biasa. Nabi boleh-boleh saja kakinya berdarah, kemudian giginya rompal. Boleh-boleh saja seperti itu. Di antara barokahnya untuk apa itu? Untuk meningkatkan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala
Dan yang kedua, untuk menghibur umatnya. Kulo nabi ya loro. Ngoten nggih. Itu loh, nabi aja juga sakit. Kamu kok sakit ngeluh? Apa kalau sudah kamu perasaan kamu orang mulia kemudian kamu gak bisa sakit, nabi aja masih sakit. Oh ya udah, nabi aja sakit, kalau aku sakit yuk sewajarnya. Dengan demikian orang berakal akan mengerti bahwa dunia ini bukanlah merupakan tempat pembalasan terhadap kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila dunia ini tempat pembalasan terhadap mereka, maka sama sekali mereka tidak akan menyentuh kesulitan-kesulitan dunia yang tak lain merupakan tambahan atas ketinggian derajat mereka para rasul. Jadi keyakinan wajib yang berkaitan dengan para rasul terdiri dari 9 sifat, dan yang telah diuraikan di atas merupakan hubungan dengan sifat ketuhanan yang seluruhnya berjumlah 41. Jumlahnya secara keseluruhan adalah 50, di mana setiap orang mukallaf wajib mengetahui beserta dalil-dalilnya. Niki naminipun sering disebut dengan akidah 50, aqaid 50, akidah 50. Sifat wajib bagi Allah 20, mustahil bagi Allah 20. Berapa ini? 40. Sifat jaiz bagi Allah 141. Sifat wajib bagi Rasul berapa? 4. Mustahil bagi Rasul berapa? 4. Jaiz bagi Rasul 1. 9. 41 tambah 9 sama dengan 50. Nah, ini wajib diketahui oleh orang mukallaf. Sifat jaiz bagi Allah 1, kewenangan bagi Allah 1, kewenangan bagi Rasul itu 1 tipe gitu. Nah, kalau kewajiban kan ada 4 tipe kata dia, ada sidik, tablik, amanah, fatonah, seperti itu. Jaiz Rasul jaiz. Kalau jaiznya bagi Allah adalah fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Sifat jaiz bagi Allah adalah Allah punya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap perkara yang mungkin secara akal gitu. Ini yang tanya monggo. Dalam majelis kita kemarin disampaikan oleh mediasi bahwasanya nanti di akhirat orang-orang yang berbuat maksiat akan diampuni Allah. Terus akhirnya orang-orang yang dahulu itu taat pada Allah itu dia menyesal. Nah, penyesalannya itu karena katanya penyesalannya kenapa dulu nggak berbuat maksiat? Ini apakah benar? Maksudnya itu begini. Maksudnya bukan mereka itu pengen berbuat maksiat. Ini sebuah ungkapan, maksudnya adalah alangkah besarnya rahmat Allah yang bermaksiat aja diampuni seperti itu, begitu loh. Jadi ya seperti itu. Bukan maknanya berbuat maksiat lebih baik daripada taat, bukan seperti itu. Yang saya pahami seperti itu. Jadi bukan pengen itu maknanya itu ya Allah kembalikan aku di dunia tak maksiat, bukan. Maknanya itu alangkah besar anugerahmu ya Allah yang mereka berbuat maksiat pun engkau ampuni. Bukan berarti orang yang taat gak tinggi, lebih tinggi derajatnya, begitu loh ya. Nanti pernyataan awalnya gimana Pak? Orang yang bermaksiat nanti dapat ada syafaat, itu kan ada, tetap ada sebabnya kan. Saya nggak ikut. Penyesalannya apa? Yang mana Pak? Penyesalan dari orang yang taat. Sebenarnya bukan penyesalan itu pandangan mereka terhadap rahmat Allah alangkah besarnya ya Allah. Orang pendosa pun engkau ampuni dosa-dosanya. Waktu itu
misalnya seperti itu bisa lebih halayak Nggih. Orang awam menerimanya seperti ini kan gitu ya. Kayak merendahkan orang yang taat. Bahasanya masyarakat Maksudnya apa? Enggak bosan. kan Jadi kan gini, terkadang itu kalau dalam penyampaian kita mengunggulkan satu hal, itu yang lainnya penyebutannya kurang maksimal, itu biasa gitu. Contoh misalkan para santri, contoh misalkan di amali Sunan Giri itu ada amali 4 bulanan. Setelah 4 bulan mereka pulang. Itu saya narge pada anak kelas 6 daurah, saya ngomongnya begini. Coba kamu lihat itu teman-teman amali. Udah bapak-bapak, udah mas-mas, udah setengah baya ke atas. Belajar di sini 4 bulan. Karena kesungguhan mereka. Mereka pulang langsung jadi kiai. Antum. Seakan-akan apa ini? Merendahkan, bukan, mananya apa? Memotivasi, mananya itu loh. Syukurlah antum ini. Kalau mereka aja 4 bulan seperti itu, seharusnya antum adalah begitu. Cuma ini dalam hal itu nggak tak sebutkan, apa? Ya karena poinnya pengen tak gitukan. Makanya harus. Oke, yang lain. Ayo Ustaz, tentang ini tentang apakah termasuk syirik atau tidak minum obat. Wah, saya biasanya kalau minum obat ini ya, ini saya sembuh. Kalau enggak ini enggak sembuh, kita masuk sudah sedikit ada syirik. Ketika panjenengan memposisikan itu dalam hukum adat nggak apa-apa. Biasa nih aku ki lek loro ngene iki tak ombene obat iki mati. Dan keyakinan jenengan seperti itu aman, Pak. Enggak masalah. Tetapi lek ngeten pokoke lek loro mah romak mesti mari. Lah niki sing repot. Aja mesti to. Terkadangan mawon lah nggih. Mboten aman iku. Pakai biasane. Nggih. Tapi juga dalam dialek kita mboten usah berbelit-belit kalau menyampaikan. Kenapa ini? Oh, berdarah. Ambilkan obat merah. Betadin biar mampet ini. Kenapa ini? Oh ya Allah, panas. Itu minum panas kamu nanti biar udah minum aja, biar dingin. Ini fungsinya untuk mendinginkan. Insya Allah minum ya deh ya, nanti sembuh dengan ini. Mananya pas semua tadi kita ngomong itu hukum adat. Nyapu kok lemes, mangan loh kan? Gen sehat, nggak usah mangan biasanya kan. Kalau makan, walah kecil, tambah luwe, tambah luwe, nggak usah ditanya. Lah kalau pas kurut, pas mudzakarah 3 hari, lah itu nggak apa-apa. Tafsir, tapi udah berinteraksi, kita biasa saja, seperti manusia lainnya. Perlu di mudzakarah. Dan keistimewaan para karkon kan di situ. Karena mudzakarah di dalam masjid itu kuat, sehingga pas di luar cara pandangnya udah seperti yang di masjid, sehingga nggak kuat untuk menahan emosi. Ketika ada begitu, masya Allah Pak, kita harus yakin dunia sementara, akhirat selama-lamanya mati, langsung waduh. Oh, enggak Pak, ini istri saya ini lagi sakit. Ini kalau nggak tak belikan obat nanti, Pak, obat nggak menyembuhkan. La ilaha illallah. Yang seperti itu coba. Jenengan ketemu karkun di jalan. Ente pas keluar Pak, kondisi voltase terus 240 volt. Gonol. Kemudian Pak, kok nggak ke masjid? Anu Pak, ngapunten. Istri saya sakit nih, masih mau nebus resep ini, mau ke dokter, mau ke apotek. Oh gitu. Oh iya Pak.
Di mana apoteknya? Kok jalan? Ayo kita antar pakai motor, gitu aja. Diiyakan. Yang penting ini sakitnya apa? Oh iya, ini harus segera Pak. Begitu. Nggak perlu target biar yakin. Ya udahlah. Ketika itu yang perlu dipandang oleh saudara muslim adalah akhlak. Ketika itu kita jangan berdakwah menggunakan lisan, dakwahlah menggunakan hal, kondisi. Pak, mau kemana? Lah kok jalan kaki? Anu Pak, ini sepedanya bocor. Udah, kali pulau. Cek kan ke masjid ambil mobil motor. Ayo. Nah gitu. Cukup atau belum uangnya? Ini Pak untuk tambahan ibu. Udah gitu aja. Dengan begini nanti datang ke masjid lah. Kalau pas ke masjid gimana Pak ceritanya? Nah ini loh Pak, perlu ada dikasih iman yakin. Terkadang kita juga sangat jos. Pokoknya maunya itu dimanapun kalau ngomong harus hakikat gitu. Mau apa itu sama obat. Ini Pak kalau biasanya kalau obat ini nggak dibelikan nanti itu tambah seseknya gitu loh. Yakinlah pada Allah. Tetap beli obat kemudian disela-sela ya. Itu ada Tempatnya. Ada benarnya juga yang target. Oke. Andaikan mau mentarget dengan targetan yang sesuai. Bukankah kalau kita ini ketika apa jenenge UMM ya, usaha pembangunan masjid kan, itu kan kita menemui nggak seperti Bayan, nggak seperti Jawa lah kan, hanya Mas di masjid ada yang kan seperti itu kan. Ya oke lah kita berikan yang sekedar. Oh gitu mau nggih, semoga Allah sembuhkan. Oke Pak nggih, pokoknya yakin semua ada hikmahnya. Ini Pak untuk tambahan. Tetap kita menyisipkan iman yakin, tetapi menunya secukupnya karena dia tergesa-gesa gitu. Sentuhannya tambahi amplop untuk apa ini nanti untuk tambahan beli obat ibu. Enggak, oke gini Mas, gitu. Gini loh Pak. Yakinlah adalah ini nanti. Oke Pak, nanti ya. Kalau ada kesempatan ke masjid. Jadi nanti itu kaitan dengan hikmah. Nanti sebut juga yang saya berdakwah. Betul kita. Oh, ini Pak. Ini ada rekan kita juga. Saudaranya sakit, cerita dia. Dibawa ke Sangka Malang. Terus